Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama Kakak Atifah Fadila Juiza dari jurusan Pendidikan IPA dengan NIM 22231105. Pada kesempatan kali ini, Kakak ingin menjelaskan proses suatu sistem pada tubuh manusia. Apakah kalian tahu apa saja salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup? Nah, salah satu ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernapas. Seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwa setiap manusia pasti bernapas, di mana bernapas yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana sistem pernapasan manusia bisa bekerja. Di sini, kakak mempunyai sebuah alat peraga sistem pernapasan manusia dan kita akan sama-sama belajar mengetahui tentang sistem pernapasannya. Ayo kita mulai! Nah, di sini sudah ada alat peraga sederhana tentang sistem pernapasan manusia. Jadi, sistem pernapasan manusia itu memiliki beberapa organ. Di antaranya yaitu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, alveolus, dan terakhir yaitu diafragma. Nah, pertama-tama, udara akan masuk melalui rongga hidung. Di dalam rongga hidung, terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Kemudian, udara yang masuk melalui hidung akan melewati tenggorokan atau disebut dengan faring. Di dalam faring, terjadi penyilangan antara saluran udara dan saluran makanan. Setelah faring, udara akan melewati laring, kemudian melewati trakea, dan akan masuk ke bronkus atau cabang batang tenggorokan. Dua cabang ini kita ibaratkan sebagai bronkus. Di dalam bronkus memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus. Bronkus dan bronkiolus berfungsi menyediakan jalan untuk udara masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Nah, ketika udara masuk ke dalam paru-paru, selain bronkus dan bronkiolus, juga terdapat yang namanya alveolus. Di sini kita ibaratkan sebagai dua balon ini. Alveolus ini merupakan tempat bertukarnya udara antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian yang terakhir ada diafragma. Diafragma ini merupakan otak utama saat bernapas. Setelah pertukaran itu selesai, maka udara yang berisi oksigen akan dibawa oleh pembuluh kapiler menuju jantung dan kemudian disebarkan di dalam tubuh. Lalu, udara yang berisi karbon dioksida tadi akan dibawa ke atas melalui trakea, laring, faring, dan keluar melalui hidung. Jadi, udara yang keluar melalui hidung saat kita bernafas yaitu karbon dioksida. Selanjutnya, kakak akan menunjukkan bagaimana gambaran manusia ketika bernafas. Di sini sudah ada botol, yang mana di dalam botol ini sudah terdapat udara. Dan ketika kakak menekan botol ini, maka udara yang ada di dalam botol akan masuk. Dan yang terjadi adalah balon yang akan mengembang, seperti ini. Jadi, saat udara masuk ke dalam tubuh kita, maka balon yang kita ibaratkan sebagai alveolus akan mengembang, seperti ini. Proses ini disebut dengan inspirasi atau masuknya udara ke dalam paru-paru. Ketika kakak mengembalikan bentuk botol seperti semula, seperti ini, pertama-tama kita pencet dulu botolnya, kemudian kakak lepaskan botolnya. Artinya, kita mengeluarkan udara dan yang terjadi adalah alveolus akan menempis. Proses ini disebut dengan ekspirasi, yaitu keluarnya udara dari paru-paru. Jadi, ini adalah inspirasi, dan ketika dilepaskan akan terjadi proses ekspirasi. Ini inspirasi, ini ekspirasi. Secara sederhana, begitulah gambar manusia ketika bernapas. Tapi, sebenarnya sistem pernapasan manusia itu cukup rumit. Pada saat kita bernafas, ada banyak organ-organ yang bekerja sama di dalam tubuh. Jika salah satu saja organ tidak bekerja secara baik, maka secara keseluruhan fungsi sistem pernapasan akan terganggu. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan agar pernapasan kita selalu baik. Jadi, itulah tadi penjelasan tentang sistem pernapasan manusia dengan alat peraga sederhana.
Sekian penjelasan dari kakak, akhir kata kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.